Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di video Lightboard kali ini kita akan membahas 3 topik sederhana mengenai sambungan las. Yang pertama mengenai metode pengelasan, yang kedua cara kita mengetahui kualitas pengelasan, dan yang ketiga adalah mengenai simbol pengelasan. Kita mulai dari yang pertama mengenai metode pengelasan. Metode pengelasan yang paling sering dikenal di dunia konstruksi baja ada yang namanya Shielded Metal Arch Welding, SMAW. Atau sering juga disebut dengan stick welding karena menggunakan kawat las seperti begini, stick. Ya, coba saya jelaskan, terjemahkan secara harfiah supaya ketika saya menjelaskan nanti kalian paham apa itu Shielded Metal Arch Welding atau SMAW. Jadi begini, ketika elektroda atau kawat las dialiri aliran listrik dan didekatkan ke pelat baja yang akan dilas, terjadilah lompatan listrik, namanya arch, dari ujung kawat las ke pelat baja. Lompatan listrik ini menghasilkan panas yang cukup tinggi yang mampu membuat kawat las dan pelat baja di sekitarnya meleleh bersamaan, menjadi satu campuran logam. Dalam pengelasan, pelat baja dikenal sebagai logam dasar, base metal. Sementara kawat las sebagai logam pengisi, filler metal. Nah, elektroda las itu kan terdiri dari 2 bagian. Di bagian tengah ada kawat las yang meleleh sebagai bahan pengisi, dan di bagian luarnya ada coating atau covering yang menyelimuti kawat lasnya. Dalam proses pengelasan, coating ini akan terbakar dan membentuk selubung gas, shielding gas, yang berfungsi menjaga agar lompatan listrik terus berlangsung selama proses pengelasan. Dan akhirnya, kerak hasil pembakaran atau slag akan melindungi logam yang masih cair dari masuknya udara luar selama proses membeku atau mendinginnya logam yang mencair tadi. Hal ini sangat penting dijaga karena tanpa adanya kerak tersebut, proses pendinginan bisa jadi terlalu cepat dan hasil pengelasan kemungkinan besar akan retak. Setelah pengerasan, kerak tersebut bisa dikikis dan dibersihkan. Jadi SMAW atau stick welding tadi intinya adalah pengelasan yang mengandalkan lompatan listrik untuk melelehkan material logam di kawat lasnya, dan dalam prosesnya dia diselubungi oleh gas agar prosesnya stabil. Kira-kira itulah artinya metode pengelasan SMAW. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, gimana sih kita mengetahui kualitas suatu pengelasan? Apakah terjadi retakan atau tidak? Karena ini sangat penting diketahui. Karena retakan sekecil apapun, walaupun tidak kasat mata, itu sangat mempengaruhi secara signifikan kualitas pengelasan. Ya. Retakan itu bisa terjadi karena proses pendinginan yang saya bilang itu tidak berjalan dengan baik. Atau juga ada partikel masuk ke dalam proses pengelasan yang berbeda kualitas yang menyebabkan retakan. Atau teknisinya itu pengelasannya tidak berlangsung secara sempurna. Dia mungkin berhenti di tengah jalan, tidak menyelesaikannya. Dan proses jeda ini yang bisa juga menyebabkan keretakan. Nah, di video Lightboard kali ini kita akan membahas 4 metode yang biasa digunakan untuk mengetahui kualitas pengelasan apakah terdapat retakan apa enggak, ya. Kita mulai dari metode yang pertama, dye penetration inspection. Metode ini mengandalkan cairan kimia untuk mengetahui lokasi keretakannya. Dye itu adalah cairan yang berwarna. Cara kerjanya begini kurang lebih. Kita memerlukan 3 jenis cairan kimia. Yang pertama cairan pembersih, cleaner, untuk membersihkan kotoran-kotoran di sekitar sambungan las agar tidak mempengaruhi hasil tes. Yang kedua cairan penetran yang nantinya akan masuk ke celah-celah retakan bila mana ada. Dan yang ketiga cairan developer yang berfungsi memperlihatkan lokasi retaknya bila mana ada juga, ya. Di video dari weld.com ini akan didemonstrasikan prosesnya untuk mengetahui mana dari 2 las ini yang memiliki retakan. Tahap pertama, semprotkan cairan pembersih ke tempat yang akan diinspeksi. Bersihkan bagian tersebut dengan menggunakan kain lap atau tisu hingga permukaan benar-benar bersih. Usahakan jangan sampai ada yang tertinggal seperti ini. Mungkin permukaannya perlu dilap beberapa kali untuk memastikan kondisinya sudah bersih dan juga permukaan las sudah kering.
Tahap kedua, semprotkan cairan penetran ke permukaan las yang sudah dibersihkan tadi dan biarkan kurang lebih 10 menit agar cairan merah tersebut melalui proses kapiler akan masuk ke celah-celah retakan yang kita coba inspeksi. Setelah itu, bersihkan kembali permukaan lasnya, namun kali ini cairan cleanernya jangan disemprotkan langsung ke permukaan lasnya, tapi ke permukaan kain lap atau tisu terlebih dahulu, kemudian diusapkan ke permukaan las untuk membersihkan cairan penetran. Setelah bersih, tahap ketiga adalah menyemprotkan cairan developer berwarna putih dan biarkan kering kurang lebih 10 menit. Di akhir proses, lasan tanpa retakan akan tetap terlihat putih seperti ini. Di sepanjang lasan yang terlihat hanya warna putih dari cairan developer yang mengering. Sebaliknya, kalau terdapat retakan, bleeding warna merah dari penetran akan muncul di permukaan seperti ini. Bagian ini memang terlihat sekali retakannya. Secara visual memang sudah terlihat juga ada retakan di situ. Namun bagian lainnya secara visual tidak terlihat, tapi ternyata retakannya ada di mana-mana, ditandai dengan munculnya warna merah di permukaan. Ada yang penasaran nggak? Gimana ceritanya cairan berwarna merah tadi bisa naik sampai ke permukaan yang sudah disemprot oleh cairan developer berwarna putih? Jadi terjadinya gini, cairan penetran merah kan sudah masuk tuh ke celah-celah retakan. Lalu ketika disemprotkan cairan developer lewat reaksi kimia, cairan ini akan menarik cairan penetran dari dalam celah retakan naik ke atas permukaan. Dan memang sengaja dibuat berwarna kontras antara kedua cairan ini agar visualnya dapat dengan mudah dikenali. Nah, oleh karena itu, metode DPI hanya cocok untuk menginvestigasi kualitasan las retakannya itu sampai ke permukaan. Kalau retakannya itu ada di dalam lasannya, metode DPI nggak bisa digunakan karena cairan penetran tadi nggak bisa masuk ke celah-celah lasan tadi ya. Oke, nah untuk yang retakannya di dalam, metode yang kedua ini, ultrasound testing bisa digunakan. Prinsip kerjanya begini, ketika gelombang ultrasound dipancarkan melewati material tanpa cacat, gelombang tersebut akan merambat tanpa mengalami gangguan di sepanjang materialnya. Di monitor akan terlihat intensitas gelombang yang dipancarkan, transmission pulse, dan gelombang echo, yaitu pantulan dari ujung materialnya. Ketika pemancar digeser hingga pas di pinggir retakan, akan muncul gelombang echo baru bersumber dari pantulan sisi yang retak. Dan bila pemancar berada di tengah retakan, hanya gelombang echo dari retakan yang terlihat. Sementara echo dari ujung material tidak terlihat karena gelombang ultrasound tidak bisa merambat melewati celah kosong pada retakan. Dengan konsep ini, coba kita perhatikan demonstrasi pelaksanaannya. Alat yang sering digunakan kurang lebih seperti ini. Transducer atau pemancar ini akan mengirimkan rangkaian gelombang ultrasound dari alatnya ke plat baja yang akan diuji. Dan kemudian menangkap kembali gelombang echo dari plat baja yang selanjutnya direkam oleh alat dan nantinya akan ditampilkan di monitor. Perlu diingat, karena gelombang ultrasound tidak dapat merambat dengan baik di udara, celah antara pemancar dan plat baja harus diberi gel seperti ini. Seluruh permukaan baja yang akan dilalui transducer harus dilaburi gel terlebih dahulu. Baru kemudian gelombang ultrasoundnya dapat terlihat di monitor. Dalam pengujian ini, sinyal berwarna biru terang adalah sinyal echo pantulan dari ujung plat yang diuji. Sinyal transmisi dari alat ultrasoundnya terlihat di awal monitor, dan sinyal yang berwarna biru laut ini adalah sinyal echo dari bagian las, bukan dari retakan. Terlihat dua echo karena logam campuran di sekitar lasan berbeda kontur dan kepadatannya dengan logam dasar plat bajanya, sehingga memberikan refleksi yang berbeda pula. Nah, yang kita cari adalah apakah ada sinyal echo lainnya antar pemancar dan ujung plat, khususnya yang berada di sekitar sinyal echo lasan. Jika setelah pemancarnya digeser ke sana ke sini, tampilan di monitor kurang lebih sama, itu berarti tidak ada retakan di sambungan lasnya. Tapi kalau ada sinyal yang intensitasnya cukup besar melewati garis tengah ini, itu intensitas sinyalnya 50% dari skala yang sudah disetup di alatnya, atau bahkan mungkin menyentuh level intensitas 100% di ujung monitor. Itu pertanda ada retakan pada lasnya. Nah, untuk bisa menemukan retakannya, pemancar biasanya perlu digeser-geser ke kiri ke kanan, atas bawah.
Intinya scanning hampir seluruh areal pengujian, hingga ketemu lompatan sinyal yang cukup besar di monitornya seperti ini. Semakin tinggi intensitasnya, semakin memberikan indikasi besar retakan. Sebagai informasi, sumbu vertikal di monitor ini adalah intensitas sinyal, dan sumbu horizontal dalam hal ini adalah jarak sinyal echo dari transdusernya. Jadi kita bisa tahu retakannya itu di posisinya di mana. Di sini sekitar 38 mili di depan transduser. Nah, kalau ada di antara kalian yang berpikir, kok ini prosesnya seperti ketika di praktek dokter memeriksa kehamilan ibu-ibu ya? Iya benar, prosesnya sama. Cuman dalam hal ini jabang bayi yang kita cari adalah retakan, bukan bayi. Jadi ini ultrasound testing ini bahkan dalam perkembangannya juga seperti di dunia kedokteran yang sekarang itu udah ada 3 dimensi kan, sehingga kita bisa melihat jabang bayinya, mukanya, tangannya, matanya, dan lengannya di gambar 3 dimensi. Nah, di dalam konstruksi baja juga ini sudah berkembang namanya phase array. Jadi secara prinsip ini kalau ultrasound testing itu gelombangnya 1 yang dipancarkan. Kalau phase array dia itu meng-scan lasan itu secara 3 dimensi. Jadi bisa kelihatan bentuk retakannya, apakah dia lonjong, apakah manjang seperti begini, dan posisinya di mana. Jadi kurang lebih seperti gitulah, seperti 3 dimensi scanning bayi menggunakan ultrasound di praktek dokter. Ya. Nah, kita masuk yang ketiga ini, X-ray test. Ini juga diangkat dari teknologi yang sudah berkembang sebelumnya di bidang kedokteran, yang sering digunakan untuk memeriksa patah tulang, kan seperti itu kan? Atau bahkan kalau kita pergi ke bandara, mau berangkat, terbang, itu semua alat-alat atau barang-barang kita itu dimasuk lalui X-ray test. Oke? X-ray test banyak digunakan untuk inspeksi sambungan las pada pipa baja, khususnya yang akan digunakan untuk mengalirkan fluida bertekanan tinggi. Setelah marker, penanda, measuring tape, dan lembaran film dipasang pada sambungan yang akan dites, gelombang X-ray kemudian dipancarkan dan melintasi bagian-bagian yang diuji. Karena objek yang dilintasi berbeda jenis dan bentuknya, berbeda pula efek ambatan yang diberikan terhadap gelombang X-ray yang melintas. Oleh sebab itu, ketika gelombang tersebut pada akhirnya sampai pada lembaran film di bagian belakang, intensitas gelombang yang terekam berupa foto X-ray akan mengikuti jenis dan bentuk objeknya. Hasil foto X-ray yang memperlihatkan keseluruhan bentuk lasan kemudian dapat diinterpretasi oleh teknisi yang berpengalaman apakah terdapat cacat pada lasan atau tidak. Keunggulan metode ini yang tidak didapatkan dari 2 metode sebelumnya adalah diperolehnya potret keseluruhan bentuk lasan. Sehingga bukan hanya retakan saja yang terlihat, tetapi juga bisa dilihat apakah lasannya berpori, apakah ada partikel asing di dalamnya, dan hal-hal lainnya. Nah, kalau metode yang keempat ini sedikit lebih unik, magnetic particle inspection, ini dari katanya mungkin kalian bisa tebak magnetik. Jadi menggunakan fenomena magnet yang diberikan kepada plat bajanya. Cara kerjanya secara ringkas begini. Alat uji MPI ini ketika dialiri aliran listrik akan menciptakan medan magnet dengan kutub berbeda utara dan selatan di masing-masing kakinya. Lalu ketika alatnya ditempelkan ke plat baja yang akan diuji, kualitas lasannya, benda ujinya pun akan mengandung medan magnet. Platnya dalam keadaan dimagnetize. Karena awalnya kita belum tahu nih posisi retakannya di mana. Makanya alatnya perlu dipindah-pindahkan posisi kakinya untuk memberikan efek magnet yang berbeda. Nah, agar medan magnetnya terlihat secara visual oleh inspektor, serbuk besi perlu disebarkan ke atas plat bajanya. Kurang lebih seperti permainan anak-anak itulah. Kalau kalian ingat, yang kita mempermainkan magnet di atas pasir besi. Kebayang kan? Jadi teorinya begini. Bila tanpa retakan, aliran medan magnet itu seumpama garis lurus tanpa gangguan di dalam plat bajanya. Apabila terdapat retakan, aliran medan magnet tersebut menjadi terganggu atau bahkan bocor keluar bila retakannya sampai ke permukaan baja. Ketika partikel besi disebarkan ke atas permukaannya, serbuk besi tersebut tetap tinggal walaupun sudah dihembus. Nah, hal yang sama dapat juga terjadi bila retakannya sedikit di bawah permukaan baja dan ada medan magnet yang bocor ke permukaan, walaupun dalam intensitas yang relatif lebih kecil. Fenomena menariknya adalah apabila serbuk besi tersebut setelah dihembus dan tidak ada yang tertinggal di permukaan, hal itu menandakan tidak terdapat retakan pada sambungan lasnya.
Sebaliknya, bila dijumpai gumpalan partikel besi di sambungan las seperti ini, hal itu menandakan terdapat retakan. Semakin besar gumpalan serbuk besi yang ditemui, berarti semakin besar retakan yang terjadi. Nah, dalam perkembangannya, serbuk besi yang disemprotkan tadi itu digantikan dengan serbuk besi yang sudah disediakan dalam kaleng yang bisa disemprotkan. Namun sebelum partikel besinya disemprotkan, terlebih dahulu permukaan lasan disemprot cat dasar putih agar kontras nantinya. Di mana terdapat gumpalan partikel besi seperti ini terlihat, berarti tempat tersebut terdapat retakan. Sebenarnya, MPI tidak harus menggunakan elektromagnetik seperti sebelumnya. Bisa juga menggunakan magnet permanen di masing-masing kaki alatnya. Dan bila dipadukan dengan sistem semprot partikel besi, hal ini akan lebih memudahkan penggunaannya di lapangan untuk inspeksi kualitas pengelasan. Bahkan bila lasannya berada di sudut-sudut sambungan yang relatif susah dijangkau. Nah, dari keempat metode inspeksi ini, coba kita listkan mana yang bisa menginspeksi retakan di permukaan, mana yang retak dalam ya. Retak di permukaan itu tentunya yang tidak kasat mata. Jadi ini kalau untuk retak permukaan DPI bisa, tapi retak dalam tidak bisa. Kalau ultrasound kedua-duanya bisa digunakan, X-ray apalagi bisa. Kalau magnetic particle inspection retak permukaan bisa, kalau retak dalam kalau dia tidak terlalu dalam dia bisa, tapi kalau agak tebal belasannya dia tidak bisa. Ini mungkin ya kalau ini saya kasih conteng 2 kali ya, ini conteng 1, kira-kira begitu. Selain terjadi atau tidak terjadinya retakan pada lasan, kualitas lasan itu juga perlu diukur geometrinya. Ya, mungkin itu yang kelima, topik yang kelima yang mau saya bahas. Bagaimana sih kita mengukur ketebalan las sudut khususnya? Ya, karena kalau las tumpul itu biasanya ketebalannya kan sesuai dengan plat, tebal plat yang digunakan. Nah, gimana kita mengetahui ketebalan las sudut? Untuk mengukur ketebalan las sudut, biasanya digunakan alat ukur seperti ini, well gauge namanya, yang tersedia dalam beberapa ukuran, sesuai dengan ketebalan las yang umum digunakan. Di sini contohnya, hendak diukur apakah lasan terpasang mencapai 8 mm sesuai yang dimintakan. Untuk mengukur tebalnya di arah vertikal, tempatkan dasar well gauge 8 mm pada plat yang mendatar seperti ini, dan kemudian perhatikan apakah ujung cokan well gauge pas dengan ujung lasan. Kita bisa melakukan pengukuran di beberapa tempat untuk memastikan ukurannya. Sebaliknya, untuk mengukur tebalnya di arah horizontal, tempatkan dasar well gauge-nya pada plat yang vertikal dan ulangi pengukuran. Bila terdapat celah antara ujung well gauge dan ujung lasan seperti ini, berarti las yang terpasang kurang dari target yang hendak dicapai. Hal terakhir yang ingin saya diskusikan adalah mengenai simbol pengelasan. Ya, ini simbol pengelasan ini sebenarnya relatif sederhana. Itu ada standar simbol pengelasan nomenklatur yang harus kita ikutin seperti terlihat di sini. Ada tanda panah yang harus kita ikutkan, ada arti-artinya di masing-masing simbol, apakah dia menggunakan las di lapangan atau di workshop, las keliling, las fillet atau las tumpul, dan jenis-jenis pengelasan yang lain. Nah, kalian bisa mempelajari tabel ini, sudah cukup jelas disebutkan di simbol pengelasan ini, bagaimana nomenklatur-nomenklatur yang perlu dipergunakan untuk menyampaikan posisi tertentu. Untuk bisa lebih memahaminya, coba kalian perhatikan, ini saya contohkan beberapa jenis pengelasan. Ini tipikal untuk sambungan kolom kelas, tipikal sambungan kolom ke balok seperti begini. Nah, yang pertama misalkan ini biasanya di antara plat sayap bawah dan sayap atas ini biasanya dia menggunakan las tumpul, ya. Biasanya kalau di sini dia biasanya kalau saya perbesar di sini dia dipotong seperti begini, dicowak ya. Ini sayapnya kolom, ini sayapnya balok, ya. Jadi dia dipotong lalu diisi dengan basan lasannya. Nah, simbolnya bagaimana? Jadi pertama harus ada tanda panahnya, ya. Ini tanda panah ini menyatakan arah di mana kita melakukan pengelasan, baru ada tanda begini. Dan untuk bentuk cowakan seperti ini, kalau ada cowakan yang tandanya begini, itu berarti cowakannya menyerupai bentuknya seperti ini, tumpul seperti begitu ya.
Lalu kemudian kalau ada informasi yang mau disampaikan, ekornya di sini bisa disebutkan misalkan elektroda 60 XX misalkan, atau catatan kaki yang lain. Itu artinya. Dan kalau misalkan di sini mau dipasang sambungan lasan tumpul, misalkan lasan tumpul itu kodenya seperti begini, ya. Lasan sudut maksud saya. Lasan sudut itu simbolnya begini dan seperti segitiga, dan harus diinformasikan berapa ketebalan las yang diperlukan. 1/4 inci misalkan di situ. Dan dia selalu di sebelah kiri, bacanya dari sebelah kiri. Nah, kalau kita mau menghendaki dia dilas ke semua sisinya ini, 3 sisinya, ini seperti ini. Ini kita kasih tanda lingkaran begini, itu mengartikan ke semua sisinya. Dan kalau mau kasih tanda informasi yang lain, boleh ditambahkan di sini, tipikal gitu. Seperti itu. Contoh yang lain, misalkan, kalau ini saya kasih tanda begini, ya, berarti ini di sini dan di sini, ini akan dilakukan pengelasan menggunakan las sudut, ya, 2 arah. Berarti ini di sisi yang bawah garis itu berarti sisi yang di tempat tanda panah. Berarti di sini akan dilakukan pengelasan. Sisi yang atasnya di sisi seberangnya, di sini. Di sini dan di sini akan dilakukan pengelasan las sudut dengan misalnya ketebalan 1/4 inci. Ya, kira-kira kurang lebih seperti begitu prosesnya. Kalau misalkan ada pengelasan lagi di sini, ya, di sini dan di sini, itu menggunakan las apa, misalkan las tumpul, bentuknya begini aja, lurus saja. Pemotongannya itu artinya dia hanya dikasih celah, lalu nanti diisi bahan las. Kalau ini tepinya sayap kolom dan ini pelat bajanya tidak dipenuhkan, baru diisi dengan bahan lasan seperti begini. Bentuk pengelasannya begini, bisa dikasih informasi CJP misalkan itu complete joint penetration, berarti full dia terisi bahan lasannya. Saya rasa itu kira-kira nggak terlalu susah mengenai simbol pengelasan. Kalian perlu tahu bagaimana cara menginformasikan simbol pengelasan kepada teknisi yang akan melakukan pengelasan sesuai dengan keinginan dan hitungan yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan ini kita mengakhiri topik mengenai sambungan las. Saya rasa sudah cukup panjang kita membicarakan mengenai sambungan, mulai dari sambungan baut sampai ke sambungan las. Di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke topik baru, yaitu mengenai balok lentur. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.